Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi nih di video channel aku. Dan di video aku kali ini aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar yang udah kalian tanyain. Ada beberapa yang DM aku juga tentang Indomaret, tentang cara masuknya dan sebagainya. Dan ada juga di kolom komen YouTube aku. Jadi mungkin kan kalau di kolom komen itu aku nggak detail, jadi di sini aku akan menjelaskan lebih detail pertanyaan dari kalian. Sebelum kalian lanjut tonton videonya, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di @armiohani23. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oh iya guys, jadi di sini aku mau menjawab 10 pertanyaan yang sudah masuk di kolom komen ya. Nah, jadi yang pertama ini ada dari Vina Ditya ya. Tinggi aku 146, gak pede takut disuruh pulang katanya gitu. Oke, jadi aku jelaskan, emang di Indomaret itu minimal tinggi badan itu 155 untuk cewek dan 160 untuk laki-laki. Tapi aku juga sejujurnya aku itu kurang dari 155. Aku cuma 153 cm, tapi aku bisa masuk gitu. Jadi buat kalian yang tingginya kurang dari 155, lebih baik kalian coba dulu, karena bukan hanya dari tinggi badan aja, tapi dari performance kalian, dari lihat ijazah kalian yang kayak gitu-gitu. Pokoknya bukan tinggi doang, yang pasti kalian harus coba dulu, kan kalau belum coba kalian penasaran dong. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini dari Dendi Zwandi. Katanya, Kak, kalau kita ex pesaing sebaiknya dicantumin di CV atau nggak usah? Oke, ex pesaingnya kalau Indomaret tuh pesaingnya pasti Alfamart atau Alfamidi. Dan sebenarnya aku juga adalah mantan Alfamidi. Aku di Alfamidi itu 3 tahun. Terus aku resign, aku masuk Indomaret. Dicantumin gak Kak di CV? Jangan. Kalau sampai kamu nyantumin di CV atau kamu interview kamu bilang gitu, kan pasti ada tuh pengalaman kerja kamu di mana gitu ditanya, 99,9% kamu gak akan diterima di Indomaret. Karena aku juga ini udah survei ya, teman-teman aku ada, dia tuh kayak belum tahu gitu, maksudnya kalau emang gak boleh gitu. Terus dia bilang dia gak terima deh. Jadi emang benar, kalian jangan sampai bilang ya kalau kalian mantan si pesaingnya, kecuali kalian tuh pernah kerja di retail besar kayak di Ramayana, Matahari, terus di Hypermart gitu yang gede-gede. Kalau yang gede-gede nggak apa-apa, tapi kalau retail kecil seperti Alfa Indo, Alfa Midi, itu kalian fix nggak akan diterima. Jadi kalian jangan sampai bilang ya, kalian jawab aja misalkan pengalaman kerjanya di mana kayak selain di situ. Oke, jangan bilang. Oke, pertanyaan yang ketiga ini ada dari dims15_. Jadi kata dia, Kak, gaji di Indomaret sudah UMK katanya gitu. Oke, jawabannya adalah sudah. Jadi sesuai kota domisili kalian ya. Kalau aku kan di Bogor 4 jutaan, kalau di Sukabumi atau di Cianjur kan itu beda lagi. Jadi enaknya di Indomaret itu sudah UMK domisili. Selain itu juga dia dapat tunjangan, ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Hari Tua gitu. Pokoknya kalau untuk soal gaji sih benefitnya lumayan ya di Indomaret ada. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat.
Pertanyaan yang keempat dari Irsadi WSM. Kak, kalau udah disuruh training itu apa udah positif lulus? Oke, jadi kan proses pertama kita itu kan ngelamar, interview, psikotes, bla bla bla. Terus yang terakhir adalah tahap training, sorry. Nah, kalau untuk kasir perempuan ya, kasir itu training sekitar 2 minggu, dan kalau laki-laki itu cuma 1 minggu pramuniaga. Jadi kalau kalian udah masuk tahap training, dipastikan 100% kalian lolos. Tapi kalian tuh misalkan kasir dalam 2 minggu itu kalian tuh harus selalu masuk di training itu. Jadi jangan satu hari pun kalian gak masuk, kalian bakal dipending ke training yang mendatang berikutnya, di angkatan berikutnya. Bukan berarti gagal ya, maksudnya kayak diulang lagi dari berapa hari kalian gak masuk. Misalkan kalian nih training udah jalan 3 hari, kalian tiba-tiba sakit, pasti nanti kalian bakal ikut angkatan berikutnya, nggak tahu kapan juga ya, bisa 2 minggu 3 minggu kalian training masuk langsung ke 3 harinya gitu, sampai nerusin. Jadi nggak bisa tuh kalian misalkan sakit 2 hari terus kalian langsung ikut training lagi, enggak. Jadi kalian ikut angkatan berikutnya. Itu ya pengalaman aku, karena pas angkatan aku ada yang sakit kayak gitu juga. Lanjut pertanyaan yang kelima. Di sini pertanyaan dari Ayu Vindea. Katanya, kakak kalau fresh graduate belum ada pengalaman bisa diterima nggak? Gitu. Oke. Jadi di Indomaret itu sangat terbuka banget ya, jadi bukan buat kalian yang udah pengalaman. Jadi kalian justru yang fresh graduate yang dicari rata-rata, yang masih pada baru lulus gitu. Jadi kalau kalian belum ada pengalaman, di Indomaret bisa gitu. Jadi bisa ya jawabannya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keenam. Jadi ini pertanyaan dari Novi Ratna. Kak, kalau mau ngelamar itu apa harus hari Senin, apa selain hari itu nggak langsung interview? Mohon dijawab ya kak. Oke, jadi karena apa ya, Indomaret tuh ngerekrut karyawannya kadang di DC atau di toko tertentu. DC itu distribution centernya, gudangnya Indomaret ya. Jadi kalau aku kan domisili di Bogor nih, buat kalian ini aku info di Bogor dulu ya. Buat kalian yang berdomisili di alamat rumah kalian tuh masuk ke wilayah kota Bogor, kalian bisa ngelamar di DC Bogor 1. Dan itu alamatnya di Jalan Baru Kanang Roda KM 46 Cijujung. Jadi patokannya itu dari lampu merah Kanang Roda kalian ke kanan. Di situ pasti ada pasti orang pada tahu DC Bogor 1. Dan kalau kalian rumahnya di daerah Kabupaten Bogor, rumah kalian ngelamar di DC Bogor 2. Itu tepatnya di Jalan Nanggewer KM berapa gitu. Pokoknya dia tuh di belakang Indogrosir yang gede. Jadi kalian jangan masuk Indogrosir, ada lagi gerbangnya. Kalau itu udah satpam, kalian bisa tanya aja mau ngelamar di DC Bogor 2. Kalau untuk info Bogor ya. Dan ngelamarnya Senin sampai Jumat di jam 7 pagi. Jadi sebelum jam 7 pagi kalian udah di situ, jadi bisa langsung tes hari itu juga gitu. Oke, lanjut di pertanyaan yang ketujuh ya, bener ya. Jadi ini ada dari Wong Ren. Kak, ijazah asli ditahan gak ya? Nah, jadi jawabannya adalah tidak. Emang aku tuh baru masuk Indomaret tuh tahun 2018. Tapi teman dekat aku itu masuk Indomaret 2014, itu tuh udah nggak ada ditahan. Emang zaman dulu masih zaman ditahan, tapi sekarang udah enggak ya guys. Jadi jawabannya tidak. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Ini ada dari jam kerja Indomaret berapa jam?
Jelaskan dong sama shiftnya. Pertanyaan dari Diki Alberto. Oke, jadi untuk jam kerja di nomor itu ada 3 shift. Yang shift 1 itu masuk di jam setengah 7 pagi, 6.30, dan pulangnya itu kalau dihitung dari 8 jam kerja itu kalian baru bisa pulang jam 4, jam 5. Tapi kadang-kadang di nomor tuh emang loyalitas tanpa batas ya guys. Jadi kalau kalian yang mau masuk di Indomaret, kalian jangan kaget karena emang jam kerjanya tuh panjang banget, loyalitasnya tinggi. Kalau kalian masuk pagi jam setengah 7, kalian tuh maghrib baru bisa pulang rata-rata di toko-toko ya. Tapi untuk aku pribadi, aku nggak mau. Aku tuh udah nargetin gue tuh sekolah jam setengah 5. Jam setengah 5 pokoknya gue balik. Mau orang belum balik kayak gue udah balik. Karena kalau dihitung dari jam 8 jam kerja itu sebenarnya jam 3 itu kita sudah pulang sebenarnya loh. Tapi yaudahlah ya, loyalitas. Jadi nggak pasti pulangnya ya sekitar jam 4 sampai jam 6 sore gitu. Dan shift 2 nya itu masuk di jam 2 sampai jam 11. Untuk weekend jam 3 sampai jam 11. Dan untuk shift 3 nya itu masuk di jam 10 kalau nggak salah, dan pulangnya tuh jam 7 gitu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Ini dari Khairun Nisa, katanya, Kak, resign sebelum selesai kontrak kena denda nggak? Oke, jadi aku itu di Indomaret 1 tahun. Jadi kontrak pertama itu 1,5 tahun, lanjut dikontrak lagi 1 tahun. Terus aku pas di 1 tahun lanjut 1 tahun itu aku resign. Maksudnya di kontrak kedua itu resign karena aku dapat kerjaan baru. Itu aku baru 2 minggu di kontrak yang kedua. Terus pertanyaannya, bayar gak kak? Enggak. Jadi emang saat tanda tangan kontrak itu emang di situ katanya kalau kalian nggak ngabisin kontrak, kalian bisa bayar sebesar sisa kontrak kalian. Tapi enggak guys, aku resign September 2019 sampai detik ini Maret 2020 aku nggak ada disuruh bayar-bayar, kena denda gitu. Dan nggak ada juga yang ke rumah lagi atau nelpon. Yang pastinya sih kita itu jangan ada tunggakan atau sisa NBH atau punya hutang di toko atau masalah apapun di toko gitu. Jadi kalau kalian nggak punya masalah apa-apa ya kalian mau keluar aja silahkan gitu. Mungkin ada beberapa yang kena kasus ya karena mereka ada masalah pasti. Kalau kita nggak ada masalah sama sekali, nggak ada yang namanya denda ya, nggak ada gitu. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Katanya kerja di Indomaret tuh bayar-bayar mulu. Oke guys, jadi itu tuh tergantung toko kalian. Kalian ditempatin di toko bermasalah NBH mulu atau enggak gitu. Alhamdulillah banget selama aku di Indomaret hampir 2 tahun. Enggak 2 tahun, Neng. 19 bulan aku di Indomaret. Aku cuma bayar berapa kali doang, paling gitu tuh cepet. Alhamdulillah aku dapet kepala toko tuh yang bawel dan tim tokonya yang enggak main curang gitu loh. Dan pastinya diri kalian sendiri ya, jangan curang. Jadi pasti ada yang namanya bayar, di gaji kalian dipotong. Jadi kalau misalkan minusnya itu 1 juta, minus toko 1 juta, kalian proksinya masih kasir gitu, jadi nanti dipotongnya beda-beda gitu. Kepala toko berapa persen, asisten berapa persen, MD berapa persen, kasir dan pramuniaga berapa persen. Jadi sesuai jabatannya gitu. Jadi jawabannya adalah iya, kalau ada barang hilang emang bayar, tapi itu sesuai minus toko kalian masing-masing ya. Jadi nggak setiap bulan kalian bayar. Jadi kalau minus aja, makanya kalian harus kerja yang benar-benar
gitu. Jadi kalian juga ya harus jujur biar kalian nggak bayar gitu sih. Oke, pertanyaannya udah 10 pertanyaan yang aku jawabin. Banyak banget sih pertanyaannya yang bisa aku jawab, tapi durasinya udah lama, takut kalian juga bosan dan udah kelamaan nih. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan lagi yang kalian mau tanyain, kalian bisa DM Instagram aku aja di @armiohani23. Jadi cukup sekian video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. See you in the next video. Bye.